Baik, perkenalkan nama saya Faris Akbar Azaria. Saya merupakan mahasiswa angkatan 2021 yang sedang mengambil kelas pengembangan game dan teknologi imersif. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 saya, kemudian akan saya jelaskan tugas ketiga. Jadi untuk tugas saya ini yang kedua, saya menjelaskan tentang game mechanics dari game yang bernama Sudorika. Game Sudorika ini merupakan game mobile. Dia merupakan game gacha RPG, dia single player, dia turn based, dia strategi, dan proses permainannya itu seperti novel based game gitu. Dan pada masing-masing gameplaynya itu juga terdapat puzzle yang pemain harus pecahkan untuk bisa melanjutkan ke cerita-cerita selanjutnya atau gameplay selanjutnya. Jadi itu untuk perkenalan Sudorika secara singkat. Mungkin saya akan langsung saja ke gameplay mekaniknya. Dan untuk gameplay mekaniknya itu bisa diakses pada link ini. Silahkan diakses saja, nanti akan mengarahkan ke sini, ke gameplay mekanik yang ada di sini. Jadi di sini ada sekitar 5 main gameplay mekanis yang ada di game ini. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan gacha seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Game ini merupakan game gacha. Jadi kita bisa melakukan gacha. Jadi proses gacanya itu kita bisa nanti bagian kanan screen, di bagian sini, di bagian kanan sini nanti akan ada menu-menu, dan pada menu-menu tersebut nanti akan ada menu gacha, dan kita bisa klik menunya untuk mengakses gacha. Kita bisa men-select dari gacha-gacha yang ada, jadi nanti akan ada banyak gacha yang masing-masing gacha itu merupakan gacha untuk event-event tertentu gitu. Jadi pada season, jadi ada 2 season, 2 atau 4 ya, 2 sepertinya. Ada sekitar 2 season di dalam 1 tahun, dan masing-masing season itu akan ada event-event masing-masing gitu. Dan pada event-event masing-masing itu dia akan punya beberapa gacha untuk role karakter tertentu. Jadi gacha tertentu akan menghasilkan hadiah-hadiah yang juga tertentu gitu, eksklusif untuk gacha itu atau event tersebut. Nah, kemudian kita bisa pilih gacanya, kemudian kita klik gacanya, klik gacha gitu. Nah, ketika kita klik gacha akan ada gacha sebanyak 10 kali, 1 kali, atau 5 kali gitu. Berdasarkan diamond atau in-game item yang in-game money yang kita pakai. Maaf. Kemudian setelah kita melakukan gacha, kita akan mendapatkan gacha result, dan nanti akan di prompt untuk melakukan gacha lagi atau tidak. Jika kita mau melakukan gacha lagi, kita akan mendapatkan result lagi, dan seterusnya. Namun jika tidak, kita akan kembali ke menu gacha dan kembali lagi ke menu start, main menu kita. Nah, ketika gacha nanti, kemungkinan juga kita ketika melakukan gacha, uang kita in-game item kita, in-game money kita nggak cukup. Nah, makanya ketika itu nggak cukup, maka gacha akan mengarahkan ke menu in-game store yang akan saya jelaskan kali ini. Jadi menu in-game store ini bisa diakses melalui start menu atau main menu, kemudian kita scroll, habis itu kita pilih in-game store. Dan pokoknya in-game store ini bisa diakses ketika kita tidak punya uang. Jadi gamenya akan mendireksikan kita ke in-game store, dan supaya kita bisa membeli in-game money gitu dengan uang sungguhan. Jadi di dalam in-game store ini, selain untuk membeli in-game money, kita juga bisa membeli in-game items. Jadi in-game items itu bisa dibayar dengan in-game item yang lainnya juga, atau juga bisa dibayar dengan in-game money. Yang dalam hal ini bisa diamond, bisa minerals. Jadi kemudian akan ada game apa itu namanya? Upgrade karakter, maaf. Upgrade karakter ini bisa dilakukan di karakter library. Jadi sama di bagian start menu kita bisa scroll, kita pilih karakter library. Nah, ketika kita melakukan upgrade karakter, kita juga bisa melakukan devolve karakter atau penurunan karakter. Jadi kalau penurunan ini dia biasanya penurunan XP ya. Penurunan XP karakter, misalnya dari XP yang 500.000 itu, misalnya XP 500.000 itu levelnya 20, dan untuk di devolusi, untuk diturunkan levelnya, maka bisa jadi kembali ke level 1, XP-nya 0 gitu. Dan XP yang sudah dikumpulkan dari karakter tersebut yang sudah membuatnya menjadi
level 20 atau XP 50.000 XP tersebut, 50 atau 500 ya tadi. Pokoknya XP yang ada di karakter tersebut kemudian akan menjadi in-game money gitu, berupa mineral skill. Dan kita harus berputar. Dan mineral sini dia ada dua kategori ya, minerals yang dust minerals, dan juga minerals yang karakter minerals. Jadi ketika kita mendapatkan dust minerals, kita bisa menukarkannya dengan in-game item. Kalau kita convert ke karakter mineral, kita bisa menukarkannya ke kristal yang merupakan yang pada game ini merupakan in-game money. Kristal itu hampir sama dengan diamond. Cuma bedanya aja kristal nggak bisa pakai gacha gitu aja. Jadi karakter mineral tersebut juga bisa didapatkan dari gacha tadi. Jadi misalnya gacha mendapatkan karakter A, kemudian gacha lagi dapat karakter A lagi. Karakter A yang didapat itu bukan jadi karakter tapi dapat jadi karakter mineral gitu, yang bisa digunakan untuk mengupgrade karakter tersebut gitu. Nah, upgrade karakter di sini bisa melakukan upgrade XP atau melakukan upgrade rareness gitu. Jadi di sini levelnya ada dua ya di game ini, level untuk XP sama level untuk rarenessnya. Jadi untuk yang XP nanti bisa tidak terbatas itu berdasarkan batas level kita. Nah, kalau upgrade karakter rarenessnya itu bisa di-upgrade dari tier 0 sampai tier 3 gitu. Jadi tier 0 itu nggak ada namanya, tier 1 namanya S, tier 2 namanya SR, kemudian tier 3 namanya SSR gitu. Dan tier 3 itu biasanya bintangnya ada 3 dan paling prestigious gitu. Dia paling bagus. Dan kemudian selain itu kita juga bisa upgrade tadi kan upgrade itu ya, upgrade rareness menggunakan karakter mineral. Nah, ini kita juga bisa melakukan upgrade rareness tadi, dikembangkan sampai plus 15 atau plus 20 sepertinya, sampai ke plus 20 dengan menggunakan karakter mineral tadi dan beberapa in-game item lainnya. Begitu. Jadi upgrade-nya bisa dua tipe level tadi, level rareness dan level XP. Begitu. Dan setelah upgrade karakter, kita juga bisa melakukan main core gamenya, yaitu gameplaynya. Dan gameplaynya ini dibagi menjadi dua, yaitu story mode dan side quest. Kedua gameplay ini memiliki gameplay yang sama. Jadi side quest itu permainannya akan sama dengan story mode. Jadi mungkin saya jelaskan satu saja ya. Jadi misalnya kita memilih story mode, kita bisa scroll menunya, pilih story mode. Kemudian dari story mode itu terdapat beberapa chapter. Jadi ada 4 chapter besar utama yang ada saat ini. Kemudian dari 4 besar chapter utama tersebut akan ada chapter anak-anaknya. Kemudian dari chapter anak-anaknya tersebut memiliki scenariosnya. Begitu. Jadi nanti kita bisa memilih chapter dan milih scenariosnya. Setelah kita milih chapter dan scenariosnya, maka nanti akan diarahkan ke menu adjust team. Jadi adjust team ini nanti kita bisa memilih karakter yang mana yang mau dimainkan gitu. Dan kadang-kadang karakter yang kita mainkan itu memiliki level yang kurang dari requirement level untuk memainkan skenario tersebut. Maka kita bisa tekan terus karakter tersebut untuk melakukan upgrade karakter. Dan nanti kita akan masuk ke bagian upgrade karakter yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan kemudian kita bisa kembali lagi, kalau sudah sesuai dengan karakter requirement-nya, kita bisa bermain. Nah, ketika mulai bermain, klik start, habis itu kita akan membaca storiesnya. Gitu. Nah, untuk side quest kadang-kadang juga ada stories, atau biasanya kalau nggak stories itu biasanya akan ada announcement atau sebuah guide gitu. Jadi tetap sih watch stories. Nah, setelah watch stories itu kita akan melakukan combat, in-game combat gitu, battle. Kemudian setelah combatnya selesai, kita akan combatnya selesai itu kalau kita berhasil mendestroy objektif yang ada di sini. Jadi ketika kita dalam perjalanan kita menghancurkan objektifnya, kita mungkin akan ada beberapa decision making yang harus kita buat. Nanti akan ada pilihan decision yang ada dalam layar gitu, yang ditampilkan di layar. Nanti kita bisa pilih decisionnya, dan ketika milih decision itu akan mengefek ke ceritanya. Habis itu kita bisa continue dengan alur ceritanya.
sampai kita menghancurkan objektif yang ada gitu. Kemudian game akan melakukan evaluasi dan memberikan kita rewards, dan kemudian akan kembali lagi ke side chapter dan proses gameplay diulang kembali. Jadi seperti itu untuk penjelasan gameplay mekaniknya. Mungkin saya akan jelaskan lebih dalam dari diagram-diagram tersebut. Jadi yang pertama ini adalah gameplay ketika ini ketika watch stories. Jadi ketika watch stories nanti tampilannya akan seperti ini, akan ada teks seperti game novel based pada umumnya. Kita bisa klik untuk next storiesnya dan progress gamenya. Kemudian nanti kita akan diarah nanti setelah beberapa misalnya ada konflik atau apa gitu, nanti akan ada combat, dan combatnya nanti seperti ini. Jadi ada 3 player utama, yaitu player healer yang paling belakang berlabel putih, ada love-nya ini, kemudian karakter attacker berlabel pedang dan labelnya hitam ini, kemudian ada karakter tanker yang berlabel tameng dan berwarna kuning. Dan masing-masing karakter ini direpresentasikan warnanya dan bisa digerakkan pada melalui orb ini. Jadi orb ini memiliki kombinasi tertentu sesuai kombinasi skill yang ada pada karakter ini. Jadi misalnya karakter yang depan ini, tanker ini, dia mempunyai kombinasi orb 1, 2, dan 4. Jadi ketika dia punya kombinasi orb 1, 2, dan 4, maka orb-orbnya yang di sini kita harus arrange orb itu supaya bisa mendapatkan kombinasi 1 orb atau 2 orb atau 4 orb gitu. Jadi kalau di sini kita ada lihat kuning 2 ini, berarti karakter ini bisa attack 2 kali attack dengan skill 2 orbnya gitu. Nanti kalau ada 4, kita bisa drag orbnya itu dari orb pertama ke orb keempat, itu nanti kita bisa trigger skill keempatnya gitu. Biasanya semakin tinggi orbnya berarti semakin powerful skillnya, dan biasanya kalau orb yang kombinasi 4 atau 6 itu dia ultimate skill. Jadi seperti itu. Kemudian ini ada juga karakter advisor di sini yang bagian 2 kanan ini, kanan dan kiri. Karakter advisor ini membantu battle dengan skill pasifnya gitu. Dan kemudian di sini yang bagian kanannya ada musuh. Dan musuhnya ini kalau kita lihat ada hijau-hijau ini. Hijau-hijau ini berarti buff. Berarti nanti kalau ada merah-merah di sini berarti di buff. Jadi seperti itu. Dan kemudian akan ada turn juga di sini, ada 4-3 ini turn yang kita bisa yang tersisa dari giliran kita. Jadi misalnya ada 4 ya. Jadi kita bisa melakukan 4 serangan sebelum serigala ini bergiliran turnnya untuk menyerang kita gitu. Dan kemudian ada wave di sini, dan wave ini merupakan objektif yang harus kita clear. Jadi yang seperti yang saya jelaskan di story objektif tadi, salah satu objektif yang paling umum yaitu clear wave. Kemudian ini yang sudah saya jelaskan tadi role-nya. Habis itu ini ada ketika upgrade karakter nanti tampilnya akan seperti ini. Kita bisa melihat skills karakternya. Kemudian kita juga bisa melihat infonya. Jadi nanti bagian karakter, ketika klik karakter ini kan tampilan skills. Nanti ketika kita klik karakter nanti kita bisa upgrade karakter tersebut ke level yang lebih tinggi gitu. Nanti akan ada klik upgrade, biasanya klik tahan sih biasanya. Jadi klik tahan sampai level tertentu gitu. Kemudian ada info yang menjelaskan karakter background. Kemudian di sini ada tulisan bawah ini apa ini? Horror Harvester ini. Jadi ini adalah nama rareness karakternya gitu. Jadi masing-masing karakter itu bakal punya artwork yang semakin rarenessnya semakin tinggi, maka dia artworknya bakal semakin bagus gitu. Dan ini kita juga bisa lihat dia memiliki karakter dengan pola orb 1, 2, dan 4. Dan selanjutnya ini ada gacanya. Jadi gacanya itu seperti ini. Kalau kita bisa lihat yang gold ini berarti dia rare-nya tinggi ya. Dan yang biru ini rare-nya rendah, dan yang nggak ada warnanya ini rare-nya lebih rendah lagi. Jadi semakin rendah rare-nya semakin sering muncul probabilities-nya dalam gacanya. Jadi ini kalau kita lihat yang gold ini dia SSR berarti dia bintang 3. Bisa dilihat dari bintang yang ada di bawahnya ini bukan bintang ya, tapi kayak level ketiga gitu.
Yang biru ini level ke pertama, rareness level pertama, dan yang nggak ada warnanya ini rareness level 0 gitu. Jadi seperti itu untuk gameplay mekanik dari Games Doreka ini. Dan untuk tugas 2 saya, penjelasannya kurang lebih cukup untuk saat ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat komentar atau langsung mengirimkan saya pertanyaan. Oke, mungkin saya akan masuk menjelaskan tugas yang ketiga. Jadi yang tugas ketiga ini saya akan melakukan UI analysis mengenai game yang bernama Battle for Wisnar. Nah, ini UI analysis ini saya rangkum dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tugas 3 ini, kebanyakan membahas tentang UI gitu. Jadi untuk game Battle for Business ini merupakan game 2 dimensi yang bertemakan peperangan dari berbagai macam fraksi yang ada di dunia Wisnot gitu. Dan Battle for Business ini game yang sudah saya ambil dari tugas sebelumnya, yaitu tugas pertama. Yang di sini saya menjelaskan game Battle for Business lebih detail gitu. Kemudian untuk physical interface-nya ini menggunakan mouse dan keyboard karena game ini didesain untuk dipermainkan di personal komputer, maka game ini memerlukan mouse dan keyboard. Game ini masih belum bisa digunakan untuk bermain dengan controller, dan ada juga game ini rilis untuk Android, namun karena dia sebenarnya cuma ganti port, jadi proses gameplay di Android itu tetap pakai kursor gitu. Jadi ketika kita mau mengubahkan misalnya menggeser map atau menggerakkan karakter, itu kita harus drag kursornya ke tempat tertentu, habis itu kita klik dan kita bisa trigger klik mouse-nya gitu. Jadi sebenarnya itu kurang bagus sih, karena sebenarnya dia hanya mengimitasi cara mouse bekerja gitu. Dan untuk game introduction, game interface-nya, jadi ini bakal ada interface aktif dan pasif. Jadi untuk pertama ini akan ada interface aktif. Jadi di interface aktif ini ada menu game dan load game dan juga move character dan battle. Jadi sebenarnya karena ini game turn based dan strategi, ini banyak sekali interface aktifnya. Karena seperti yang saya bilang tadi, strateginya ini kayak kita harus menstrategikan bagaimana kita bermain. Jadi banyak sekali interface aktif yang bisa dimainkan. Namun dalam hal ini saya akan menjelaskan 4 saja. Yang pertama adalah menu. Main menu, jadi di dalam main menu ini akan ada banyak menu yang kita bisa akses, di menu yang kita bisa klik dan untuk mengakses fitur-fitur yang ada pada menu tersebut. Kemudian di sini juga ada load game, yang sebenarnya load game ini ada pada bagian menu, dan ketika kita melakukan load game maka kita bisa memilih game yang mana yang mau kita mainkan kembali gitu, yang sudah kita simpan dan mau mainkan, kita lanjutkan mainkan gitu. Selanjutnya ada move karakter. Jadi ketika in game kita bisa mengklik karakter yang kita mau dan menggerakkannya ke hexagon yang tidak diarsir. Kemudian ada juga battle. Kemudian ketika kita menggerakkan karakter, kita bisa menggerakkan ke arah karakter musuh dan kita mengklik karakter tersebut dan akan men-trigger battle. Mungkin saya peragakan saja ya. Jadi seperti ini. Maaf, soundnya mungkin karena soundnya terlalu besar. Sebentar, saya matikan dulu soundnya. Nah, sudah. Jadi ini untuk gamenya. Yang tadi kita bisa melakukan main menu di sini. Kita bisa, yang pertama kan main menu ya, kita bisa mengakses menu-menu yang ada di game dengan mengklik di sini. Misalnya kita mau load, kita mau multiplayer dan seterusnya. Jadi kemudian kita bisa melakukan load game. Load game kita bisa klik load, kemudian klik game yang mau kita load. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa lanjut bermain. Kemudian kita bisa menggerakkan karakter. Nah, misalnya kalau kita menggerakkan karakter, saya mau menggerakkan karakter ini ke rumah ini gitu. Dan kan untuk melakukan itu kita bisa klik karakternya, kemudian kita klik di sini. Nah, gitu. Kemudian untuk melakukan attack, mungkin saya matikan saja dari sini juga ya. Sebentar. Kemudian untuk melakukan attack, kita bisa melakukan seperti yang jelaskan tadi. Ini kita klik karakternya, lalu kita
kita arahkan ke hexagon dekat musuhnya, kemudian kita klik musuhnya dan kita klik attack. Nah, seperti itu. Oke, jadi setelah itu saya akan menjelaskan tentang interface pasifnya. Jadi untuk game Battle for Western ini banyak ya interface pasifnya ini. Jadi misalnya kita lihat di sini, ini misalnya salah satu contohnya adalah di sini ada waktu in game gitu. Jadi waktunya ini saat ini time of the day-nya morning. Jadi kalau dia morning, semua unit yang memiliki karakteristik lawful itu akan tambah attack-nya sebanyak 25%. Dan itu sudah dikalkulasikan secara pada game secara otomatis. Jadi ini dia lawful, dia neutral ya yang ini. Kemudian ini lawful dia tambah 25%. Jadi kalau tambah tambah attack itu biasanya attack-nya jadi hijau. Setelah itu untuk buff tambah attack, kemudian ada juga untuk buff healing. Jadi buff healing ini bisa diakses ketika kita ada di sini, ada di rumah atau di desa atau di village ini. Jadi seperti itu. Dan selain itu ini misalnya contohnya ini ya, ada karakter ini, saya pindahkan di sini dulu. Dan karakter ini memiliki banner, dan bannernya ini dia nambah 20% attack untuk semua karakter yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya ini saya pindahkan ke dekat karakter ini, jadi 24 ya awalnya. Kalau saya pindahkan jadi 28 sekarang. Jadi seperti itu. Jadi tadi ada autosave. Kemudian saya juga sudah menjelaskan buff juga tadi, yang attack tadi. Kemudian ada juga probabilistic attack. Jadi ketika kita melakukan attack, misalnya ini ya karakter ini, saya mau attack ke sini. Attacknya 4 kali 5. Nah, kita bisa lihat tadi kan attack yang pertama tidak kena ya. Jadi misalnya kita buka turn lagi, kita attack lagi. Nah, sekarang attack yang pertama kena gitu, kena ke musuhnya. Nah, ketika melakukan attack seperti ini biasanya ada ini probabilistiknya ini. Jadi misalnya karakter ini memiliki 40% untuk menghit karakter yang lainnya gitu. Dan probabilistik 40% ini dihitung secara otomatis setiap kali karakter melakukan hit gitu. Jadi ini ada 5 kali 4, berarti masing-masing attack ini ada 4 kali attack, di masing-masing attack tersebut akan dihitung 40% ya gitu. Dan itu sudah dihitung secara otomatis, jadi dia pasif, interface pasif game. Kemudian di sini ada juga item calculation. Di sini game setiap turn akan menghitung kalkulasi gold kita. Jadi di sini akan ditambahkan 28 sesuai net income-nya. Kemudian ketika kita menjajahi rumah atau village, itu akan menambah gold juga. Dan kemudian ketika kita kita punya unit, maka unit kita akan otomatis terhitung gitu. Begitu juga dengan turn yang ada yang tersisa itu juga akan dihitung otomatis. Begitu. Nah, kemudian ada saving method seperti yang saya jelaskan tadi. Game ini bersifat auto save karena dia turn based. Jadi turn based-nya itu berbasis probabilistik, maka turn yang saat ini dijalankan sekarang sama turn yang saat ini dijalankan besok itu berbeda bisa hasilnya. Jadi seperti itu. Karena itulah game ini selalu auto save, dari nature-nya itu dibuat auto save semua. Kemudian selain auto save itu, game ini juga bisa melakukan save secara manual ketika dengan cara mengklik save. Selain itu kita juga bisa save replays. Jadi ketika kita main misalnya dari turn 1 sampai turn berapa gitu, kita bisa save replaynya. Dan kemudian kita bisa save mapnya. Jadi map ini kan, game yang saya mainkan ini mapnya di generate random, maka kita bisa save mapnya untuk dimainkan lain waktu gitu. Kemudian kita bisa load turn atau load game juga. Nah, load game ini ketika turn kita misalnya ada 32 ya, kita main sampai turn 32 dan selesai, maka save yang ada turnnya itu akan menjadi save replay seperti ini. Dan jadi untuk auto save-nya itu dia disimpan berdasarkan turn ya. Nanti kalau gamenya sudah selesai, maka auto save per turnnya itu akan berubah menjadi replay. Jadi yang dulunya 32 save nanti akan menjadi 1 save begitu. Jadi begitu untuk saving, untuk metode saving di game ini. Kemudian saya akan menjelaskan menu flow-nya. Menu flow-nya bisa diakses di diagram IO link ini di sini. Klik saja kemudian akan mengakses ke sini. Jadi ada yang pertama itu tadi splash screen dan loading screen ya. Ketika membuka game, kemudian
akan ada main menu. Di main menu ini ada 8 menu utama. Yang pertama ini adalah campaign, bisa jelaskan dulu. Campaign, nanti kita bisa memilih campaign, memilih difficulties, membaca story gitu. Kemudian mulai bermain game. Saya peragakan, memilih campaign, memilih difficulties, memulai game. Kemudian membaca stories, bisa next. Habis itu kita masuk ke gameplay. Nah, seperti itu. Kita masuk gameplay. Nah, kemudian di gameplay ini kita juga bisa quit ke menu, quit ke desktop, dan juga load tune dan load game. Gitu. Load game itu akan lompat ke game lainnya, load tune itu akan lompat ke tune sebelumnya, quit ke menu, balik ke menu, quit desktop, langsung keluar ke desktop. Begitu. Itu untuk gameplay campaign-nya, menu campaign-nya. Kemudian saya akan menjelaskan menu multiplayer. Jadi multiplayer ada ini. Kita bisa ketika kita klik multiplayer, kita choose connection, kita akan connect ke server, dan kemudian ketika connect server kita login ya tentunya. Kemudian kita bisa memilih game, memilih fraksi yang mau kita mainkan, memilih ini double ya fraksinya, memilih fraksi yang akan dimainkan, kemudian kita akan play gamenya, dan proses gameplaynya akan sama seperti sebelumnya gitu. Mungkin saya peragakan. Jadi untuk misalnya connect ke server, kita akan login, kita pilih server, kemudian kita akan login. Kemudian untuk setelah login, maka kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, ini milih gamenya nanti. Jadi bisa milih random map, bisa milih single player, multiplayer, scenarios, dan seterusnya. Misalnya kita pilih scenarios, ini ada 2 player, kita selanjutnya pilih fraksi, dan kemudian kita klik I'm ready gitu, dan kita akan masuk ke gamenya gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk gameplaynya sama seperti yang campaign tadi. Kemudian saya akan menjelaskan load sama seperti tadi, klik load, habis itu adds on, tinggal klik adds on. Mungkin saya percepat sedikit ya. Tinggal klik adds on di sini, nanti kita akan mendownload adds on, mengconnect ke server dulu, milih adds on, dan akan download adds on. Jadi ini karena Battle for Wasteland sebenarnya game yang sudah tidak dikembangkan lagi, maka ini tidak server untuk adds on-nya tidak berjalan gitu. Kemudian untuk map editor, ini kita klik langsung masuk ke map editor, dan kemudian ke preference ya, seperti preference pada umumnya kita bisa settings general, hotkeys, display, dan lain sebagainya, sound, multiplayer, advanced setting, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa melihat credits, yang ini merupakan credits dari pengembang gamenya, dan kemudian kita bisa quit. Jadi itu untuk penjelasan menu flow-nya. Ini sudah saya buat dari start sampai end, dan ketika ada panah yang berlawanan 2 arah ini, itu berarti bisa kembali ke arah sebelumnya begitu. Jadi itu untuk menu flow-nya. Kemudian ada games perspective. Jadi untuk game yang Battle for Wasteland ini seperti yang saya demokan tadi, dia gamenya 2 dimensi. Jadi proses penggerakan mouse-nya, kameranya itu dilakukan dengan mouse untuk menggerakkan ke atas, ke bawah, kanan, dan kiri gitu. Jadi misalnya saya peragakan. Jadi misalnya kita mau menggeser kameranya, kita bisa arahkan mouse kita ini yang ada di tengah ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah, kanan, dan seterusnya. Kita juga bisa pakai scroll. Lalu kita juga bisa pakai ASWD atau tanda panah, arrow keys. Jadi seperti itu. Mungkin sepertinya itu saja untuk penjelasan tugas 3 saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan pada kolom komentar atau bisa menyampaikan pertanyaannya kepada saya secara pribadi. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya mengenai tugas saya. Semoga bermanfaat.